Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raja Dila Saputra dari kelas AB01. Kali ini saya akan presentasikan tentang study room. Apa sih study room? Study room konsep. Study room adalah ruangan belajar dengan konsep hotel kapsul yang minimalis, yaitu kecil, simple, nyaman, sejuk, dan mengutamakan kefokusan penggunanya dari kebisingan dunia luar. Karena dari yang kita ketahui, banyak sekali jika kita ingin belajar, banyak gangguan-gangguan dari luar yang membuat kita tidak fokus dan alhasil kita tidak jadi mengerjakan tugas. Study room didesain dengan ukuran sebenarnya dari hotel kapsul, mulai dari 1x2 meter sampai 2x3 meter untuk ukuran yang 2 orang. Awal mula ide study room tercetus sendiri juga karena melihat banyaknya masyarakat yang masih menempuh pendidikan mulai dari SMA sampai perguruan tinggi. Sulitnya mereka mengerjakan tugas di rumah karena banyaknya gangguan konsentrasi dan juga gangguan sinyal, terutama saat pandemi COVID-19 sekarang. Karena kita tuh dipaksa daring dengan keadaan yang tidak memungkinkan untuk kita offline. Alhasil semua bentrok. Mulai dari gaya belajar, mulai dari gaya kita menerima informasi, semuanya berubah dan banyak yang tidak bisa mengikuti perubahan karena rumahnya jauh dari sinyal, atau mungkin karena rumahnya tidak memiliki wifi dan koneksi internetnya lemot, atau mungkin karena di rumahnya itu sering sekali berisik, entah dari tetangga, entah dari rumah memang keluarganya. Banyak gangguan-gangguan kecil saat kita melakukan daring. Pandemi COVID-19 adalah dampak yang sangat besar dalam dunia pendidikan. Oleh karena itu, kami berencana akan mengadakan ruangan belajar individu dengan harga per jam seperti warnet, dengan memiliki free wifi dengan bandwidth yang sangat cepat untuk menunjang pelajar atau mahasiswa yang membutuhkan jaringan saat berkunjung di study room. Study room mission: menciptakan lingkungan belajar dengan tema modern, meningkatkan kefokusan serta produktivitas belajar milenial dengan kenyamanan. Karena banyak dari kita juga yang dapat belajar karena mood, karena ruangan, karena lingkungan, karena keadaan. Jika keadaannya sedang memungkinkan untuk belajar, maka dia mau belajar. Jika keadaannya enak untuk belajar atau nyaman untuk belajar, maka dia akan senantiasa untuk belajar dan mengerjakan tugas-tugasnya tanpa rasa malas-malas lagi. Ini adalah study room konsep 1x2 meter. Bisa kita lihat begitu compact dan begitu kecil, namun terlihat begitu nyaman. Ada pintu untuk menutup, untuk menjaga suara agar tidak terdengar keluar dan suara dari luar tidak terdengar masuk. Dan di dalamnya kita bisa mendengarkan lagu, kita bisa video call, kita bisa berteleponan, kita bisa untuk melakukan kelas online, kita bisa belajar, kita bisa mengerjakan apapun di dalam sini. Ini adalah tampak dalam dari study room ukuran 1x2 meter. Di sini terlihat begitu nyaman dan tampak modern. Karena banyaknya port USB dan port colokan lainnya untuk menunjang kegiatan kita berada di dalam sini. Ini untuk ukuran 2x2 meter. Dari luar 2x2 meter ini terlihat sangat kecil. Namun jika kita melihat dari dalam, cukup sangat besar. Cukup untuk 2 orang. Jika kita hanya ingin bertemu dengan sahabat kita atau mungkin teman dekat kita, ingin sekedar main bareng, ingin sekedar mabar game, atau bahkan ingin mengerjakan tugas bersama,
kita bisa menyewa per jamnya di study room. Study room konsepnya seperti ini. Bisa kita lihat dalam ruangan yang kotak kecil ini, namun muat 6 study room di dalamnya, atau muat 6 kapsul room di dalamnya. Bukankah ini menjadi keuntungan yang cukup lumayan jika kita memiliki pemasaran yang bagus dengan kita sewa per jamnya dengan harga seperti warnet hanya 10.000, karena warnet sekarang rata-rata per jamnya tembus di angka 8.000 sampai 10.000. Ini juga sama, ukuran 1x2 meter. Terlihat nyaman, namun terlihat kecil. Mungkin bagi sebagian orang, belajar dalam sini adalah ketidaknyamanan, karena mereka tidak bisa mengekspresikan apa yang ada dalam pikiran mereka. Mereka tidak dapat menemukan inspirasi. Study room 1x2 meter. Ini adalah ukuran normal dalam study room yang dari luar terlihat kecil, namun ternyata memiliki ukuran yang cukup besar di dalamnya jika kita berada di dalam. Cukup nyaman, cukup terang, dan tentu saja sirkulasi udara terjaga di sini. Yang kita utamakan adalah kesejukan udaranya, karena orang Indonesia sendiri sangat cinta dengan udara yang sejuk, udara dingin, atau udara AC. Karena memang kita itu tempatnya panas, jadi orang Indonesia sangat senang dengan udara yang dingin. Ini study room ukuran 1x2 meter. Terlihat nyaman dan tentu saja terlihat modern. Bisa kita lihat study room di sini atau kapsul room di sini sangat terlihat kuat dan terlihat kokoh. Dan yang terutama adalah kapsul room di sini terlihat sangat kedap suara, karena memang yang kita utamakan adalah kenyamanan. Kenyamanan di sini bisa termasuk dari beberapa hal, seperti kenyamanan dalam pendengaran, polusi suara, kesejukan, seperti itu. Marketing target mahasiswa. Target pertama kita adalah mahasiswa, karena mahasiswa memiliki tekanan yang lebih dalam tugas dan pekerjaan lainnya yang membutuhkan konsentrasi dan ketenangan. Benar, banyak mahasiswa yang tidak bisa fokus dan konsentrasi dalam mengerjakan tugasnya, terutama mahasiswa-mahasiswa yang ingin mengerjakan UAS, mengerjakan UTS, terutama mengerjakan skripsi. Sangat sulit di masa pandemi ini, sulit mendapatkan kefokusan. Target selanjutnya adalah pelajar SMA terutama, bukan SMP, karena SMP mungkin pemikirannya belum sampai seserius ini. Karena SMA mereka pemikirannya sudah mulai serius untuk mencapai universitas impian mereka, dan mereka juga sama memiliki masalah yang sama dengan mahasiswa. Selanjutnya adalah pekerja kantoran yang membutuhkan tempat yang nyaman untuk mengerjakan pekerjaan kantor yang belum terselesaikan, karena mereka sering memiliki kendala di rumah, yaitu konsentrasinya terfokuskan untuk anak dan istri. Masalah-masalah dalam study room. Masalah-masalah dari study room. Banyaknya masyarakat yang menganggap tempat ini adalah tempat elit dan mahal, dan akhirnya tidak semua kalangan pelajar atau masyarakat mau datang mencoba tempat ini. Ya benar, karena banyak dari kita sendiri, masyarakat yang lalu lalang di jalan, saat melihat tempat yang bagus, tempat yang modern,
Stigma masyarakat itu berpikir bahwa ini adalah tempat yang mahal, tempat yang tidak terjangkau, tempat yang dapat merogoh kocek yang banyak. Padahal mungkin tempat itu tidak seperti itu, karena memang tempat itu tidak menyajikan harga di depannya. Jadi banyak masyarakat dengan kantong yang pas-pasan takut untuk mencobanya dan lebih memilih aman. Namun kami memiliki solusi untuk mengatasi hal ini adalah dengan memasang papan iklan LED di depan study room untuk menunjukkan harga dan beberapa tempat yang tersisa untuk dikunjungi secara real time yang terhubung oleh admin, dan pemasaran study room secara online. Jika kita memasangkan papan iklan di depan study room dengan harga per jamnya seperti warnet, lalu room yang berapa yang kosong, room berapa yang sudah terisi, itu cukup menarik dan memberikan informasi bagi orang yang lalu lalang di jalan, karena memang harganya sama seperti warnet. Dengan harga yang seperti warnet, kualitas yang sangat modern seperti ini, bukan tidak mungkin orang hanya datang hanya untuk foto-foto saja, atau mungkin hanya untuk mencoba kenyamanan dari study room. Dan pemasaran secara online. Jika kita memulai bisnis study room di Tangerang, mungkin kita akan mengendorse About Tangerang, karena About Tangerang sendiri memiliki pengikut 80% anak remaja daripada orang tua. Jadi untuk mengetahui kepada orang-orang yang berada di Tangerang, terutama mahasiswa dan pelajar, bahwa ada ruangan belajar yang modern, nyaman, dan tentunya sangat murah. Kompetitor utama kita adalah perpustakaan. Perpustakaan merupakan salah satu kompetitor utama bisnis study room. Karena dari yang kita ketahui, dari awal sampai sekarang, perpustakaan adalah pusat kita belajar, pusat kita membaca buku. Namun kita bisa menang dari perpustakaan, karena memang di perpustakaan kita tidak bisa berisik, kita tidak bisa bersuara yang cukup kencang, kita tidak bisa teleponan di perpustakaan, kita tidak bisa video call di perpustakaan, kita juga tidak bisa untuk melakukan kelas online di perpustakaan. Taman kota juga merupakan kompetitor utama dari bisnis ini, karena banyak individu yang menyukai belajar di tempat yang terbuka daripada di tempat yang tertutup. Ya, terutama oleh orang-orang yang ekstrovert dan para seniman dan ekstrovert sangat tidak suka belajar di tempat yang sempit atau di ruangan yang sempit, karena bagi mereka adalah kebebasan adalah segalanya. Di tempat yang bebas, di tempat yang terbuka, mereka mendapatkan ide-ide dan inspirasi baru. Inspirasi baru dari melihat orang-orang, ide-ide dari melihat orang-orang. Justru dari situlah mereka mendapatkan sebuah energi baru untuk mengerjakan tugas, energi baru untuk menjalani kehidupan. Namun tidak dengan introvert. Introvert tidak suka mengerjakan tugas, tidak suka berada di tempat yang ramai, karena itu sungguh melelahkan. Namun tidak bisa kita pungkiri bahwa orang ekstrovert juga butuh tempat untuk sendiri. Di saat dia sedih, di saat dia ingin fokus, di saat dia ingin menjalankan daring, entah hanya meeting, entah interview, entah itu kelas online, entah itu dia video call. Mereka lebih memilih tempat yang sepi dan tentunya nyaman dan murah, yaitu study room. Biaya bisnis di bulan pertama, modal satu kapsul room itu adalah 10 juta. Pembelian dari franchise Urbanus Capsule Bed
dari Chinese langsung. Tahun 2019 mereka mengadakan konferensi bisnis di Jakarta dan mereka berkata ingin membuka pabrik Urbanus Capsule Bed di Tangerang, dan kemungkinan tahun 2020 dan 2021 sudah bisa terrealisasikan di Tangerang. Biaya ruko ukuran 5x20, 2 lantai, 1,3 miliar, 11.350.000 per bulan. Maksudnya adalah 1,3 miliar dicicil 10 tahun, per bulannya 11.350.000 dari website resmi penjualan rumah dan ruko di Indonesia. Listrik yang kita butuhkan adalah 5.000 volt ampere sampai 14.000 volt ampere dengan pemakaian 250.000 watt per hari, atau jika kita rupiahkan 10 juta per bulan. Pembelian pendingin ruangan 40 juta. Tentu saja pendingin ruangan itu adalah hal yang sangat penting, karena tanpa pendingin ruangan mungkin tidak ada pengunjung yang datang. Benda penunjang lainnya seperti komputer untuk admin dan kulkas untuk minuman atau papan LED, dan biaya lainnya 25 juta. Gaji 4 karyawan 12 juta, per karyawan 3 juta. Total modal keseluruhan utama di bulan pertama itu 398.350.000. Jika kita bulatkan adalah 400 juta maksud saya. 400 juta. Total pengeluaran per bulan setelah bulan pertama adalah 33.350.000. Ini di bulan berikutnya kita mengeluarkan uang 33.350.000. Total pendapatan bisnis. Harga per kapsul untuk ukuran yang 1x2 meter itu 10.000 per jam. Targetnya 1 kapsul 8 jam per hari. 25 kapsul. Jadi 10.000 dikali 8 sama dengan 80.000 per kapsul. 80.000 dikali 25. Jadi totalnya 2 juta. Dan harga kapsul 2x2 meter untuk ukuran 2x2 meter dan untuk kapasitas 2 orang 15.000 per jam. Jadi diskon 50%, karena untuk yang tadinya jika kita ingin satu orang kan keluarnya 20.000, tapi kalau ingin digabung jadi 15.000. Targetnya 1 kapsul 8 jam, sama seperti 1x2. Namun di sini targetnya hanya memiliki 5 kapsul. Jadi total keuntungannya per hari 600.000 dari 5 kapsul. Total keuntungan per hari sama dengan 2.600.000. 2.600.000 dikali 30, total keuntungan per bulan adalah 78 juta. Keuntungan dikurangin pengeluaran per bulan 78 juta, keuntungan dikurang 33.350.000. Jadi ya, laba bersih yang kita dapat per bulan adalah 44.650.000. Modal utama kita saat memulai bisnis ini adalah 398.350.000. Berarti jika kita bagi 44.650.000 sama dengan 9 bulan titik balik modal. Dan di bulan ke-10 seluruh pendapatan menjadi profit bersih. Jadi dengan mengeluarkan uang 400 juta untuk memulai bisnis ini, kita akan balik modal di bulan ke-9. Dan di bulan ke-10 kita akan profit. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.